sebuah rumah ibadah. Tanjung Balai bersama Ujaran kebencian dan penistaan agama. Sebetulnya batasan toleransi ini yang seperti apa sih? Kasus dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad Kece. Di manakah kita bisa menemukan bahwa perbedaan bukan sebuah kata yang menakutkan? Rasa-rasanya melihat Indonesia sekarang berbicara soal berbeda merupakan hal yang dapat membangun sensitivitas kelompok ataupun golongan. Tindakan hate speech dan diskriminasi membuat runyam tali persaudaraan. Lalu, bagaimanakah pemuda menanggapi isu yang ada? Inilah Mabar, mahasiswa berbicara, berani terbuka dalam perbedaan. Hai, nama gue Amar, umur gue 20 tahun. Gue adalah mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Politik. Nama gue Mariani dari Ilmu Politik 2019. Hai, nama aku Kilmaria Nadila Ideni, aku dari Universitas Jember. Hai, nama saya Sekarasi, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Angkatan 2019. Halo, gue Nada Febiana dari Ilmu Politik 2019 UPN Veteran Jakarta. Gue Fariza Fazri, gue seorang mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kalau menurut aku sendiri, toleransi itu adalah ketika kita bisa menjaga sikap atau perilaku kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Toleransi menurut gue itu dimana sikap, perilaku, tutur kata yang dapat menghargai, menghormati orang lain, dan juga tidak membeda-bedakan mereka tanpa memandang fisik, terus suku, ras, agama, dan juga budaya. Dan Indonesia ini disatukan oleh perbedaan itu. Indonesia ini terdapat banyak sekali perbedaan di dalamnya. Nah, di setiap wilayah Indonesia ini kan tentunya berbeda-beda suku, adat, dan budayanya. Sehingga posisi kita sebagai masyarakat di Indonesia, bagaimana caranya kita untuk menghargai hal tersebut, bagaimana caranya kita untuk menerima segala perbedaan tersebut. Yang mana kita tahu bahwa semboyan negara Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut gue, toleransi adalah suatu bentuk sikap di mana kita sebagai manusia dapat menghargai makhluk sosial lainnya, mulai dari aspek pola pikir, prinsip, suku, agama, kebudayaan, ras, bahkan hingga pada cara berpakaian. Karena narasi keberagaman ini sangat dekat dengan Indonesia, dengan prinsip Indonesia, dengan Pancasila, sehingga narasi toleransi ini memang harus dijadikan sebagai alat untuk merekatkan perbedaan yang justru akan menjadi sebuah keindahan. Menurut gua toleransi itu sikap saling menghargai atau menghormati sama manusia dalam menyikapi perbedaan. Nah, perbedaan di sini menurut gua juga memiliki makna yang luas karena perbedaan itu bukan hanya soal suku, agama, ras ataupun antar golongan, tetapi yang paling mendasar itu bagaimana kita bisa menghargai pendapat ataupun pemikiran orang lain yang sekiranya berbeda dari kita. Toleransi merupakan sebuah sikap atau perilaku manusia yang ditujukan untuk menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama, ras maupun budaya yang terdapat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Toleransi ini mencegah segala bentuk diskriminasi walaupun terdapat banyak golongan atau kelompok di dalam sebuah kelompok masyarakat. Selain itu, toleransi juga merupakan salah satu kunci perdamaian yang harus kita jaga, karena setiap budaya di setiap wilayah memiliki keunikan dan keberagaman yang berbeda satu sama lain, serta perbedaan keyakinan, warna kulit, ras yang ikut mewarnai keberagaman bisa dapat berjalan bersama dan bersatu melalui toleransi. Gue pernah baca berita kalau negara Indonesia ini disebut negara yang toleransinya paling baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, sehingga banyak tuh negara yang
mengatakan bahwa negara Indonesia ini menjadi contoh sikap toleransi yang baik bagi negara-negara lain gitu. Wah, ini sih kalau kata gue keren banget ya. Memang sih di Indonesia ini emang udah banyak sekali ya contoh ataupun bentuk sikap dari toleransi itu sendiri. Nah, salah satunya bisa kita lihat dari banyak juga sekarang pembangunan tempat ibadah yang dimana tempat ibadahnya itu berdekatan dengan tempat ibadah agama-agama lain. Misalkan masjid di sampingnya didirikan gereja gitu. Nah, itu udah banyak sekali ya di sini. Salah satu contohnya itu Masjid Istiqlal yang dimana itu dia dekat dengan gereja katedral. Sayangnya sih kalau misalnya kita lihat dari Indonesia pada saat sekarang ini, Indonesia sekarang udah krisis toleransi. Karena mengapa? Mungkin kalau menurut gue ya, sekarang ini kan emang udah zaman revolusi industri 4.0 dimana kita tuh udah deket banget sama media digital, kita udah deket banget sama sosial media dan juga media baru gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini mungkin faktor dan juga bisa juga dampak dari media sosial itu sendiri. Karena yang gue temuin sekarang ini banyak banget sikap-sikap yang tidak toleransi yang berasal dari media sosial. Misalkan ada salah satu kasus yang viral dan itu menjadikan masyarakat Indonesia itu ikut mengungkapkan ujaran kebenciannya. Nah, ini sangat disayangkan sekali pada konteks Indonesia pada sekarang ini. Aku pribadi ya memandang toleransi di Indonesia ini masih banyak yang intoleran ya. Meskipun tiap tahunnya kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berpendapat ini berkurang, tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak menghargai dan tidak menghormati perbedaan. Tapi saya yakin untuk kedepannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi untuk masalah toleransi ini, karena masyarakat sendiri sudah mulai banyak yang mengerti makna toleransi itu sendiri apa. Kemudian pemerintah juga sudah berperan penting untuk mencegah terjadinya intoleransi. Jujur gue ngeliatnya tuh ada sebagian masyarakat yang baik, yang bersikap ramah gitu, menghargai sesama, yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi gitu. Tapi ada juga gitu di sisi lain tuh ada juga masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima perbedaan. Dan banyak juga kasus-kasus di Indonesia yang mereka tuh intoleran terhadap agama lain, budaya lain. Tapi emang paling banyak tuh agama sih. Mereka tuh kadang merasa kalau agama mereka lebih baik daripada agama yang lain, budaya mereka tuh lebih baik daripada budaya yang lain, lebih keren atau segala macam. Tapi kan gak seharusnya seperti itu ya. Seharusnya kita bisa nerima perbedaan itu, kita bisa menghargai perbedaan itu. Kita berada di negara yang multikultural gitu, dimana budaya kita tuh banyak banget, bahasa daerah kita banyak banget gitu, dan setiap daerah juga beda-beda kan. Setiap daerah juga punya ciri khasnya masing-masing. Setiap suku, budaya, agama atau apapun itu kan punya ciri khasnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Dan seharusnya kita bisa menghargai itu, bisa toleransi kepada siapapun itu, tanpa membeda-bedakan. Dan emang menurut gue tuh emang 50-50 sih ya. Nggak semua masyarakat Indonesia tuh toleransi, nggak semua masyarakat itu intoleran gitu. Tapi emang setengah-setengah. Ada sebagian yang bersikap toleransi, ada juga sebagian yang bersikap intoleran gitu. Menurut gue sendiri, iklim toleransi di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Namun bukan berarti tidak ada kekurangan di dalamnya. Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Mulai dari suku, agama, budaya, ras, terlihat sangat kontras perbedaannya. Namun itu justru menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Jika kita bisa menyatukan itu semua sebagai suatu keindahan, sebagai fenomena yang menarik, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Pendapat gua terkait toleransi di Indonesia itu ibarat gua yang kita lihat
dari luar tampak bagus, namun setelah dikupas ada uletnya. Nah, itulah perumpamaan terkait gambaran toleransi di Indonesia pada saat ini, yang mana bisa dikatakan bahwa potret yang selama ini tergambar itu hanya permukaannya aja, bahwa kita hidup saling berdampingan, rukun, dan bertoleransi. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terimplementasikan secara menyeluruh. Jika kita bisa kupas lebih dalam, ternyata masih banyak gesekan-gesekan ataupun tindakan diskriminasi terhadap SARA yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institut, bahwa di tahun 2020 ini terdapat 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, 184 diantaranya dilakukan oleh aktor non-negara seperti masyarakat dan juga ormas, 62 merupakan kasus intoleran yang terdiri dari 32 penodaan agama, 17 penolakan pendirian tempat ibadah, 8 pelarangan aktivitas ibadah, dan 6 perusakan tempat ibadah. Menurut saya, toleransi di Indonesia ini sudah berjalan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya benar-benar berjalan dengan baik, karena sebagian besar masyarakat sudah mulai mengerti dan memahami arti penting toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Toleransi ini hadir di tengah keberagaman bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa oknum-oknum di masyarakat masih banyak yang mencederai makna toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Mereka belum paham, belum mengerti, atau dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mencederai makna toleransi itu sendiri. Sehingga banyak kasus-kasus di Indonesia di mana mereka dengan sadar menyebarluaskan perkataan-perkataan yang tidak pantas yang ditujukan untuk golongan tertentu di masyarakat. Dengan kita berteman dengan siapapun itu, tanpa membeda-bedakan, tanpa membanding-bandingkan, dengan kita menghargai lawan bicara kita, menghormati lawan bicara kita, dan menghargai kalau misalkan ada pendapat lain gitu, atau orang yang sedang berpendapat gitu, kita hargain. Itu menurut gue termasuk toleransi sih. Dengan hal-hal sekecil itu, tapi emang sering disepelekan sih. Tapi menurut gue itu hal yang sebenarnya penting ya, untuk kita menghargai dan menghormati orang lain. Sebab kalau menurut gue, ketika lo bisa membuka diri dengan orang-orang yang berbeda dari lo, semakin membantu lo untuk melihat segala sesuatunya itu berdasarkan perspektif yang berbeda juga. Dan hal tersebut juga memberikan manfaat untuk diri lo, di mana lo semakin bisa meluas relasi, wawasan, dan pengalaman hidup. Dan yang paling penting, ketika lo berteman dengan orang-orang yang berbeda, bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati yang luas dalam diri lo terhadap lingkungan sekitar lo. Bentuk toleransi dari diri saya itu dengan cara menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dengan cara membiarkan setiap orang melakukan hak dan kewajibannya sesuai apa yang mereka percayai dan apa yang mereka anut. Selagi itu tidak mengganggu norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tidak membahayakan, tidak mengancam diri saya sendiri, saya tetap menghargai dan menghormati setiap perbedaan itu. Toleransi versi gue, di mana gue bisa menerima segala bentuk perbedaan. Namun toleransi ini menurut gue nggak selamanya kita harus bersikap toleransi. Dalam artian toleransi ini harus ada batasnya gitu. Ada satu titik di mana kita nggak bisa menerima lagi hal tersebut dan kita harus membenci hal tersebut. Ada satu titik di mana toleransi ini sudah berada di titik maksimalnya di masyarakat. Selanjutnya harus menjadi catatan di sini ialah toleransi sudah sampai batas maksimalnya gitu. Contohnya yaitu misalkan radikalisme. Nah, ada orang yang pro terhadap radikalisme dan ada orang yang setuju dengan radikalisme ini. Nah, sikap kita terhadap hal tersebut, kita nggak suka nih, kita benci sama hal tersebut. Nah, karena kita cuma bisa membalas intoleransi dengan intoleransi. Namun di satu sisi yang perlu digarisbawahi adalah walaupun kita nggak suka terhadap radikalisme tersebut, kita harus tetap tidak mengganggu dan menjaga ketertiban di masyarakat gitu, tidak menimbulkan sebuah perpecahan.
Nah, inilah yang dinamakan batas toleransi gitu. Ketika kita sudah mampu menahan diri untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya nih yang paling dekat di keluarga, bagaimana orang tua menghargai pendapat atau keputusan dari anaknya, begitu juga kebalikannya, bagaimana seorang anak mampu untuk menghormati sudut pandang dari orang tuanya. Karena kalau menurut aku pribadi ya, apabila kita mampu untuk menghargai hal-hal kecil yang ada di lingkungan terdekat kita, seperti keluarga misalnya, otomatis di lingkungan yang lebih besar akan berusaha untuk menghargai juga, dan mampu untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan gagasan-gagasan tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Di lingkungan gue tumbuh dan berkembang, toleransi sudah sangat gue rasakan sejak kecil. Toleransi yang gue rasakan hingga saat ini tergambar jelas dari bagaimana gue menjalani pola kehidupan bersosial gue. Beruntungnya gue tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat toleran, sehingga itu membentuk kepribadian gue, sehingga itu membentuk karakter gue untuk menghargai sebuah perbedaan. Karena sampai saat ini toleransi yang gue rasakan membekas dan justru menjadi karakter gue untuk menghargai orang lain, mulai dari pola pikirnya, prinsipnya, agama, suku, ras, budaya, hingga pada cara berpakaiannya. Pada dasarnya, toleransi yang menjadikan kita justru bersatu ketika kita dapat menghargai makhluk sosial lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah mengalami perilaku intoleransi, karena walaupun saya berinteraksi dengan berbagai macam orang yang berasal dari berbagai perbedaan yang ada, kami sama-sama saling menghargai dan menghormati perbedaan itu dan menerapkan prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau perilaku intoleransi dalam kehidupan secara langsung saya tidak pernah mengalaminya. Mungkin pas masa SMA, dimana saat itu momennya lagi masa Ramadan, terus teman-teman gue yang non muslim juga ikut membantu untuk menyiapkan menu buka puasa, dan bahkan juga ada yang nyumbang makanan ataupun minuman untuk kita makan bersama-sama. Terus juga terkait dengan contoh intoleransi, sebenarnya itu gue belum pernah ngalami secara langsung. Gue pikir itu karena kita mayoritas, jadi kita nggak ngalamin diskriminasi ataupun kesulitan yang dialami teman-teman kita yang minoritas. Dari dulu juga emang gue pernah dan sering punya teman yang emang beda agama dengan gue, tapi gue juga tidak membeda-bedakan dia gitu, walaupun mungkin dia minoritas ya di sekolah, tapi emang kita saling menghargai satu sama lain aja gitu, nggak ngebeda-bedain lo agama ini lo gini, enggak sih. Bahkan kayak ketika kita puasa, dia juga menghargai dengan dia tidak makan atau minum di depan kita, kayak gitu, menghormati satu sama lain gitu. Temen gue yang Nasrani, dia itu lucu banget. Dia tuh bisa dan hafal Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dia hafal. Mungkin emang dia sering berteman dengan yang beragama muslim, mungkin dia sudah terbiasa mendengarkan hal itu ya. Itu gue pernah ngalamin bentuk toleransi seperti itu sih. Gue pernah ngalamin bentuk toleransi di kehidupan gue. Nah, salah satunya gue mau ngambil bentuk toleransi gue sama temen gue. Nah, temen gue ini merupakan seorang non-muslim, dia menganut agama Kristen. Nah, pada saat itu gue lagi main ke tempatnya, lagi mau mengerjakan tugas. Kemudian gue lupa buat sholat zuhur. Terus dia bilang, "Mat, lu udah sholat zuhur belum?" Kata gue,
oh iya ya Allah maaf gue lupa gitu. Terus kata dia ya udah lu sholat zuhur dulu, biarin tugas nanti lagi dilanjutin, yang penting lu sekarang sholat dulu, jangan sampai lu ninggalin sholat lu. Nah, jadi bisa dilihat dari sini kayak kerukunan kita tuh terlihat banget itu, sehingga nantinya bakal terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kalau intoleransi aku masih belum pernah ngerasain sih. Cuma kalau toleransi, alhamdulillah ya di lingkunganku orang-orangnya itu baik-baik dan respect banget satu sama lain. Tanggapan gue terkait kasus Muhammad KC ini bisa dibilang dia sudah kelewatan batas karena sudah sangat jelas dia menghina atau mempermainkan suatu agama, yang mana hal tersebut kita bisa lihat di kanal YouTube-nya. Di salah satu konten dia bercerita tentang pindahnya dia dari agama Islam, namun yang sangat disayangkan bahwa ceritanya tersebut ditambah dengan opini dia tentang Nabi Muhammad, yang menurut gue juga opini yang dilontarkan itu jauh dari kata kebenaran dan juga hanya sekedar bicara tanpa pengetahuan yang mendasar. Terus gue juga nggak tahu apa motivasi dia membuat konten seperti itu, tapi kalau misalkan hanya sekedar untuk viral ataupun mendapatkan AdSense, menurut gue itu kurang etis. Karena seharusnya dia sebagai konten kreator memberikan nilai manfaat untuk audiensnya. Sekiranya juga kalau misalkan dia nggak bisa memberikan manfaat, jangan menyakiti ataupun menghina kepercayaan orang lain. Telah memenuhi unsur hate speech atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada salah satu agama. Dan saya sangat mengecam keras apa yang telah dilakukan oleh MKC terhadap pernyataan-pernyataan bohongnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya berharap agar para penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya setegas-tegasnya terhadap MKC, agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan MKC dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Sudah termasuk ke dalam intoleran. Dan ini parah banget sih. Menurut gue apa yang dilakuin itu sudah benar-benar melanggar norma-norma toleransi dan juga melakukan penistaan agama terhadap agama Islam dan agama Kristen. Di dalam salamnya dia, sebelum dia memulai acaranya dia melakukan salam yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah mengganti kalimat Allah dengan Yesus, dengan kata-kata Yesus. Menurut gue itu satu benar-benar penistaan agama banget sih, dan menimbulkan kemarahan juga terhadap umat beragama di Indonesia ini. Gue nggak habis pikir sih ya dia melakukan hal itu untuk apa. Harusnya ya, sebelum kita berstatement yang tidak-tidak, kita tuh harus mencari tahu dulu kebenaran itu seperti apa. Sebelum kita berbicara, seharusnya kita tuh berpikir dulu apa yang kita bicarakan itu benar atau salah. Udah lewat batas sih ya. Soalnya dia tuh udah meresahkan dan membuat hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama. Hal kayak gini sih harusnya ditindak dengan tegas oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan kesatuan di atas pluralitas yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi-lagi bentuk kasus penistaan agama yang terjadi. Pada kali ini kasus tersebut berangkat dari seorang YouTuber yang bernama MKC. Banyak masyarakat yang bilang bahwa konten tersebut mengandung penistaan agama dari beberapa agama mayoritas di Indonesia. Dan juga ada pula menyebutkan bahwa konten tersebut telah melecehkan Nabi